Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ni hao. Pada video kali ini saya akan mereview film Cina yang bertema pendidikan. Film ini disutradarai oleh Kam Kawai. Film ini memiliki rating 6,3 dari 10. Film ini sangat menginspirasi karena film ini memiliki pesan edukasi yang sangat baik bagi masyarakat, guru, dan orang tua dalam bidang pendidikan. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menurut saya pribadi sangat menginspirasi karena film ini sangat keren, memadukan genre action dan tema pendidikan. Secara pribadi saya kasih bintang 7 untuk film ini karena sangat bagus, dijamin deh jika kalian nonton film ini bakal suka dengan film ini. Film ini berfokus pada seorang guru dan kelima muridnya. Film ini menceritakan guru yang bernama Henry Chen, seorang mantan tentara militer yang pulang ke kampung halamannya di Hong Kong dan memilih mengajar di sekolah menengah takci. Dia bukanlah guru biasa karena dapat melakukan apapun demi menjaga murid-muridnya yang sering melakukan kenakalan remaja. Suatu ketika, muridnya disekap oleh kawanan geng jahat. Hal ini membuat Henry Chen melakukan perlawanan untuk menyelamatkan muridnya. Berhasilkah Henry Chen menyelamatkan para muridnya dan mendapatkan kembali tanah sekolah dan membuat sekolah damai? Penasaran? Yuk simak alur ceritanya, tonton sampai selesai ya. Film ini berjudul Big Brother. Pada awal cerita, seorang pria melamar di sebuah sekolah menengah. Pria tersebut bernama Henry Chen Xia, diperankan oleh Donnie Yen. Awalnya dia ditolak karena kurangnya pengalaman, tetapi karena secari kertas yang bercap dari kepala sekolah sebelumnya, kepala sekolah yang menilainya pun berubah pikiran, lalu menerimanya, dan menjadikannya wali kelas yang berisi murid-murid yang terkenal akan kenakalannya. Sekolah menengah ini bernama Sekolah Menengah Takci. Pada hari pertama, Guru Chen masuk ke kelas, tapi tak ada murid yang mempedulikannya. Malah mereka masing-masing dengan kesibukannya, seperti memasak, bermain game, tidur, dan lainnya. Guru Chen pun berusaha mendekati mereka dengan mengajak mereka berbincang tentang apa yang mereka kerjakan. Setelah mendapat perhatian mereka, Guru Chen menulis nama dan nomor teleponnya di papan tulis, tetapi dia ditertawakan karena tulisannya jelek. Lalu para murid kembali ke aktivitasnya masing-masing. Guru Chen pun mengambil kapur dan melemparkannya ke pemancar air. Air pun membasahi seluruh kelas. Dengan memakai payung, Guru Chen berkata, "Welcome to my class." Selanjutnya, kelima murid ternakal di kelas berencana mengusir Guru Chen saat mereka sedang menongkrong, tetapi mereka diusir oleh tim basket. Kemudian, saat mereka melihat tim basket bermain, mereka membalasnya dengan menjatuhkan botol minuman ke lapangan. Akibatnya, seorang anak pemain basket pun terjatuh. Seorang guru perempuan yang melihat kejadian tersebut lalu menghukum mereka berlima. Tetapi mereka berlima malah mengerjai si guru dengan memberikan buku berisi ulat. Keesokan harinya, Guru Chen mengajar dengan memberi 3 pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab, akan diperbolehkan pulang. Awalnya para murid tidak percaya, tetapi setelah pertanyaan pertama tentang rokok, ada murid yang bisa menjawab dan langsung pulang. Berikutnya, semua murid pun menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di kantin, kelima anak tersebut bertengkar lagi dengan anak basket dan mereka pun berkelahi. Karenanya mereka berlima dihukum dengan dikeluarkan dari sekolah, sedangkan rombongan anak basket tidak. Ternyata salah satu murid tidak peduli dan tidak mau menulis surat permohonan maaf. Guru Chen yang penasaran mencari tahu mengapa murid tersebut bertingkah seperti itu. Dan Guru Chen mencari tahu latar belakang masing-masing kelima murid tersebut. Pertama, Zhang Zufa diperankan oleh Chiu Kin Lau yang berasal dari Pakistan tetapi lahir dan besar di Hong Kong. Hobinya bernyanyi dan menyukai musik, tetapi sewaktu kecil ia diremehkan karena memiliki suara yang jelek dan memiliki kulit hitam. Oleh karena itu, dia pun menjadi tidak percaya diri jika tampil di depan orang banyak, tetapi ia masih menyukai musik dan bernyanyi. Guru Chen mencari Zufa di pasar. Ternyata Zufa sedang dikejar oleh para preman pasar karena mencuri tiket konser yang ternyata milik ayahnya sendiri. Guru Chen pun melerai mereka dan memberikan Zufa motivasi dan menantangnya tampil di depan umum. Awalnya dia tidak percaya diri,
Tapi karena guru Chen mengajaknya, akhirnya Zupan pun mulai bernyanyi. Ternyata suaranya pun sangat bagus dan membuat semua orang penonton pun terhibur dan ikut bernyanyi bersama. Selanjutnya Wang Dinan diperankan oleh Gladys Lee. Cewek tomboy sejak kecil karena sang ayah lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari situlah ia merubah penampilannya dengan berpenampilan berambut pendek. Tetapi tetap saja dia tidak disayangi ayahnya. Ayahnya lebih menyayangi adiknya yang laki-laki, dan Wang Dinan pun bercita-cita menjadi pembalap. Suatu ketika, ayah Dinan menyuruhnya belajar make up karena akan dikenalkan dengan seorang pria dan menyuruhnya menikah. Dinan yang kesal dan marah pun karena tidak ingin menikah kabur. Dengan diam-diam akan mengendarai mobil ayahnya. Tiba-tiba guru Chen pun datang dan menasehatinya untuk tidak mengendarai mobil tersebut. Lalu guru Chen mengajaknya ke arena balap untuk bertanding mobil balap. Ternyata lawan Dinan adalah ayahnya sendiri. Guru Chen menjadi wasit dan akhirnya Dinan pun keluar menjadi pemenang, tetapi ayahnya masih meremehkan Dinan karena tak bisa berkendara mobil di jalan raya. Dinan yang marah pun membuktikannya dengan membawa mobil balap tersebut ke jalan raya. Ayahnya yang mengikuti dari belakang, namun saat di tengah balapan, ayahnya mengalami kecelakaan. Dan Dinan yang berusaha menolong ayahnya pun hampir tertabrak oleh truk, tapi berhasil menghindar. Namun ayah Dinan mengira bahwa Dinan tertabrak dan menangis dan mengutarakan semua isi hatinya. Ternyata sang ayah sangat menyayangi Dinan. Dinan yang mendengarnya pun tersentuh dan akhirnya pun mereka akur. Saat guru Chen tiba, mereka sudah berpelukan dan mereka berdua pun berterima kasih kepada guru Chen. Berikutnya, si kembar Guan Xichen diperankan oleh Chris Kwan Yu-tong dan Guan Xicheng diperankan oleh Bruce Kwan Chi-tong. Mereka berdua hidup di keluarga yang kurang sehat. Mereka ditinggal sang ibu sewaktu kecil dan ayahnya pun menjadi pemabuk sejak saat itu dan tidak memperhatikan mereka berdua. Guru Chen mengirim si kembar belajar di pusat rehabilitasi yang ternyata diajarkan oleh ayah mereka. Ternyata guru Chen sengaja mempertemukan mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Dan dari pertemuan itulah akhirnya ayah dan si kembar saling mengerti dan saling memaafkan. Lalu Li Weichong diperankan oleh Luo Mingjie yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran. Saat menjadi pegawai restoran, ia mendengar salah satu tamunya membicarakan tentang sekolah menengah Tachi yang akan dihancurkan untuk membangun perumahan yang baru. Saat melihat meja tamu tersebut, ia melihat korek api emas. Ia pun tergiur untuk mengambilnya. Tetapi si pemilik korek, Tuan Luo yang diperankan oleh Kang Yu, mengetahui hal tersebut. Ia pun menyuruh anak buahnya mengeroyok Li. Lalu Tuan Luo pun mengajaknya untuk bekerja dengannya. Ternyata Tuan Luo memiliki tempat latihan pertandingan tinju. Tuan Luo menawarkan pekerjaan pada Li. Saat itu akan ada pertandingan MMA anak buahnya. Li disuruh memberikan obat pada lawan anak buah Tuan Luo. Awalnya Li ragu, tetapi dia pun terpaksa melakukannya. Keesokan harinya, Guru Chen datang ke tempat tinggal Li. Ternyata Li hidup bersama dengan neneknya. Menurut neneknya, Li sangat baik dan penurut. Tidak sengaja, Guru Chen melihat obat yang akan diberikan Li untuk meracuni lawan bos di tempat kerjanya. Tetapi Guru Chen menceritakan bahwa Li sangat pintar dan mendapat bantuan dari sekolah. Dan tidak menceritakan kejadian buruk yang menimpa Li karena takut nenek akan kecewa pada Li. Sebelum pertandingan, Li melakukan rencana dari bosnya namun ketahuan oleh lawannya. Li pun dipukuli dan dikunci di dalam loker. Guru Chen pun datang dan mencari Li. Li yang di dalam loker pun berteriak meminta tolong pada Guru Chen. Guru Chen bergegas untuk menyelamatkannya dengan melawan mereka semua dengan bela diri yang dimilikinya. Guru Chen dikeroyok, tetapi ia berhasil menang termasuk dari petarung MMA tersebut dan berhasil menyelamatkan Li. Karena kejadian tersebut, mereka ditahan oleh polisi tetapi diloloskan. Guru Chen dan Li pun pulang. Saat perjalanan pulang, mereka melihat nenek Li yang sedang bekerja. Karena Li pun menyesal dan ingin merubah hidupnya, Guru Chen pun mendukungnya dan menyuruhnya untuk kembali bersekolah. Setelah pertarungan kemarin, berita tentang Guru Chen pun menyebar. Ternyata ia adalah seorang mantan tentara perang Amerika Serikat dan mantan murid sekolah Tachi. Dari cerita warga sekolah, ternyata Guru Chen dulu murid yang sangat bandel lalu dikeluarkan dari sekolah dan pindah ke sekolah militer Amerika Serikat dan menjadi tentara perang.
Setelah berhenti menjadi tentara perang, Guru Chen pun pergi menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain kehidupan dari barat hingga timur, lalu kembali lagi ke tempat asalnya dan mengajar ke sekolah menengah Tachi. Setelah mengetahui latar belakang Guru Chen, semua muridnya menjadi sangat hormat dan sangat antusias belajar dengan Guru Chen. Kelima murid berdiskusi tentang kelanjutan kuliah dan cita-cita mereka. Tetapi Guan Shiqian, salah satu kembar, merasa dirinya bodoh dan takut tidak lulus ujian, sehingga ia memutuskan untuk membeli obat pintar, yang mustahil. Ternyata obat tersebut hanya menambah daya ingat. Sebelum mengikuti ujian, Shiqian meminum obat secara berlebihan, tetapi ternyata hasil yang didapatkannya tidak maksimal. Keesokan harinya, Shiqian tidak masuk sekolah dan ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun dari rumahnya karena frustasi menjadi orang bodoh. Ternyata, berita tersebut masuk media dan berakibat buruk pada sekolah. Wali kelas pun disalahkan karena tidak bisa mendidik dan diinterogasi tentang kelayakan cara mengajarnya, tetapi bisa dipatahkan oleh Guru Chen, sehingga membuat para pejabat yang menginterogasinya pun terdiam. Guru Chen pun dipecat, tetapi semua muridnya tidak rela. Demi Guru Chen agar mengajar kembali dan sekolah tidak ditutup, semua muridnya belajar dengan giat sampai ujian masuk universitas. Saat simulasi ujian pun, sekolah menengah Tachi mendapat nilai yang bagus. Tuan Luo yang mendapat kabar tersebut menjadi marah, karena jika sekolah tetap ada, bisnisnya akan gagal. Saat hari ujian, semua murid menunggu Guru Chen di kelas, tetapi yang datang adalah Tuan Luo bersama anak buahnya, yang membawa kerusuhan dengan menahan semua murid agar mereka tidak mengikuti ujian supaya sekolah menengah Tachi ditutup. Tetapi Guru Chen pun datang dan menghajar semua anak buah Tuan Luo dengan mudah. Guru Chen pun menyuruh para muridnya pergi agar tidak terlambat mengikuti ujian. Guru Chen pun melawan Tuan Luo. Ternyata Tuan Luo adalah teman sekolah Guru Chen yang dahulu tangannya dipatahkan oleh Guru Chen dengan menjatuhkan patung ke atas tangannya, sehingga Tuan Luo pun tidak bisa bermain piano lagi. Tuan Luo juara kedua taekwondo dan juara pertamanya adalah Guru Chen. Ternyata Tuan Luo sangat menyukai piano, tetapi karena tangannya terluka sehingga ia tak bisa bermain piano lagi. Setelah perkelahian yang panjang, perkelahian pun dimenangkan oleh Guru Chen. Karena merasa bersalah, akhirnya dia menusukkan pisau ke kakinya daripada membunuh Tuan Luo. Semua murid Guru Chen datang tepat waktu dan langsung mengikuti ujian. Mereka mendapat hasil yang baik. Sekolah Tachi pun tidak jadi ditutup dan mendapat bantuan dari pemerintah. Guru Chen pun kembali mengajar di sekolah menengah Tachi dan mendapatkan lagi kelas dengan murid-murid yang sangat nakal. Film ini sangat banyak pesan moralnya, mengajarkan kita banyak hal, mulai dari toleransi, kejujuran, kerja keras, kasih sayang. Jika kita mau berubah, kita pasti bisa melakukannya. Dan bagaimana cara mengenali karakter masing-masing dari murid yang akan kita ajarkan sebagai calon guru. Demikianlah hasil review film Brick Brother dari saya. Semoga kalian terinspirasi dan jangan lupa untuk nonton film ini ya. Sangat recommended loh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.